dimanapun berada. Hai, apa kabar semuanya? Semangat, semangat, semangat. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda, namun semangat kita tetap menyala-nyala. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Kalau hari ini kita masih memiliki kesempatan, kita masih memiliki kekuatan dan memiliki damai sejahtera, itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha kita. Ya, oma, opa, semangat. Jadi kita perlu memiliki hati yang terus menyala-nyala karena kita menanti-nantikan Tuhan. Oke? Sebelumnya kita masuk dalam pujian dan penyembahan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki kekuatan, kesempatan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama karena Engkau mengurapi setiap kami. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda-beda, namun kami percaya urapan-Mu akan terus memenuhi setiap kami, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, sehingga apa yang akan kami dengar sebentar ya Tuhan yang dibawakan Pak Freddy hamba-Mu nanti benar-benar adalah pesan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini, di dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Opa Oma, luar biasa hari ini ya, penuh dengan sukacita. Kita terus bersemangat memuji Tuhan Yesus. Oke, saya undang Opa Oma bangkit berdiri ya yang ada di rumah ya. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan gairah sama Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku melakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalalala, lalalala, oh. Shalalalala, lalalala, oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan
aku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Masih semangat ya Opa Oma? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, haleluya. Tuhan Yesus adalah kekasih kita yang sejati ya Opa Oma. Haleluya. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengingat bahwa Tuhan Yesus baik, karya terbesarnya di kayu salib menyelamatkan hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Haleluya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, amin, ku kagumi. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Kami kagum Engkau. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Shalala ya rabona kiana la 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 ya rabo shara ya rabona ya la 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 ya rabo ya rabo shara ya rabona kiana la 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 ya rabo shara ya la 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 ya rabo. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, kami memuji-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Syaralana ya rabona ya la 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 ya rabo ya rabo syakana ya la 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 ya rabo ya rabo syara ya la 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 ya rabo. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau kagumi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Shalala ya Rabbuna ya Rabbuna ya Rabbu shara ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu shara ya la 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 ya Rabbu ya Rabbu shara Rabbuna ya Rabbu ya Rabbu shara ya Rabbuna ya Rabbu shara ya la 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 ya Rabbu ya Rabbu shara ya Rabbuna ya Rabbu ya Rabbu shara ya Rabbuna ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu. Haleluya. 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 Haleluya Bapa. Sungguh karya yang besar Kau berikan buat setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan kemurahan-Mu Bapa. Biarlah hidup kami hanya untuk menyenangkan Engkau Bapa. Kami rindu Bapa. Pakai setiap kami lebih lagi Bapa. Untuk menjadi berkat dimanapun kami berada Bapa. Biarlah kami senantiasa penuh dengan firman. Penuh dengan Roh Kudus Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan sharing firman. Kiranya firman-Mu ini bisa menguatkan, bisa mencerahkan setiap kami. Menuntun setiap langkah-langkah kami. Terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Opa Oma, Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah UMAS. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik, semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ya, karena dalam Tuhan ada perlindungan, ada pemeliharaan dalam roh, dalam jiwa, maupun dalam tubuh setiap kita. Haleluya, amin. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tema firman Tuhan. Ya, temanya adalah terus menjadi berkat. Ya, kalau kita dengar kata berkat, apa yang terbayang ya di pikiran kita ya? Kata berkat tentu biasanya adalah hal yang membahagiakan bagi setiap orang ya. Setiap kita ingin diberkati ya, setiap kita ingin mendapat berkat ya. Saya juga kalau misalnya dengar kata berkat bahagia, senang ya, karena setiap kita pasti rindu untuk terus
diberkati ya. Dan memang kita anak-anak Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau kita mendengar kata memberkati ya, kata memberkati. Apakah kita punya kebahagiaan yang sama dengan pada saat kita dengar kata berkat? Ya, kalau kata berkat itu kan sifatnya lebih kita terima ya. Tapi kalau kata memberkati itu sifatnya lebih memberi ya. Nah, apakah kita punya kebahagiaan, punya kesenangan yang sama pada saat kita mendengar kata memberkati ya. Nah, semoga dari firman ini kita akan belajar sama-sama, ya saya juga belajar bagaimana hidup kita bisa terus menjadi berkat ya. Artinya kita memberkati ya, kita memberi bukan hanya menerima, tapi bagaimana setiap kita di sepanjang hidup kita itu bisa menjadi pribadi yang memberkati. Nah, ada satu referensi mengenai istilah produktivitas ya. Jadi ada yang namanya umur produktivitas ya. Saya coba cari referensinya produktivitas itu apa gitu ya. Nah, ternyata produktivitas itu berarti salah satunya bahwa usia seseorang di mana dia masih bisa mendapatkan satu penghasilan ya. Penghasilan itu kan berarti bisa berupa ya uang yang kita dapatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ternyata umur produktivitas itu dikatakan usianya antara 15 sampai 65 tahun ya. Itu referensi yang saya dapatkan mengenai yang namanya umur produktivitas ya, antara 15 sampai 65 tahun. Nah, berarti dari umur 15 sampai 65 tahun seseorang itu dikatakan bisa mendapatkan yang namanya penghasilan ya. Nah, tentunya kembali ke tema tadi ya, temanya kan terus menjadi berkat. Nah, apakah kita untuk bisa menjadi berkat dibatasi oleh usia kita 15 sampai 65 tahun ya. Nah, ternyata untuk kita bisa menjadi berkat tidak dibatasi oleh usia ya. Jadi kita mau umurnya di bawah 15 tahun bahkan di atas 65 tahun, setiap kita bisa menjadi berkat di sepanjang kehidupan kita ya. Di sepanjang usia yang Tuhan percayakan selama kita masih ada di dunia ini. Nah, ini yang kita perlu pahami sama-sama ya, opa oma, bapak ibu semua, bahwa ternyata untuk bisa menjadi berkat itu tidak dibatasi oleh yang namanya tadi usia produktivitas. Nah, kita melihat ada yang namanya berkat keselamatan ya. Tadi sudah kita nyanyikan bagaimana karya terbesar dalam hidup setiap kita adalah pengorbanan Tuhan Yesus ya. Nah, bagaimana Tuhan Yesus yang sudah menebus kita dari segala dosa dan kita dijadikan sebagai anak-Nya. Bicara berkat keselamatan, tentunya ini bicara mengenai berkat-berkat yang kita terima setelah kita menerima keselamatan, setelah kita menjadi anak-Nya Tuhan. Apa sih berkat keselamatan yang kita terima? Ada yang disebut dengan berkat rohani, ya. Ada yang disebut juga dengan berkat jiwani, ada yang disebut juga dengan berkat jasmani. Jadi artinya pada saat kita terima Tuhan Yesus, kita menerima yang namanya identitas kita sebagai anak Tuhan. Itu adalah berkat rohani yang terbesar ya. Kemudian berkat apa lagi yang kita terima? Kita terima yang namanya berkat jiwani. Artinya kita mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan sukacita. Bukan dari luar, bukan dari dunia ini, tetapi dari dalam. Karena ada Roh Kudus yang ada dalam hidup setiap kita. Ada juga berkat jasmani, yaitu berkat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Ya, Tuhan pasti akan mencukupkan, memulihkan apapun kondisi pergumulan yang kita hadapi. Itu adalah berkat keselamatan. Artinya apa berkat keselamatan ini? Artinya untuk kita bisa menjadi berkat, ternyata kita nggak harus jadi kaya dulu, nggak harus jadi punya harta yang banyak. Ternyata berkat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu sudah lebih dari cukup, bahkan berlimpah untuk kita bisa memberkati. Ya, jadi untuk kita bisa menjadi berkat, ternyata setiap kita anak-anak Tuhan itu punya berkat-berkat yang limpah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya, jadi ini yang kita perlu sama-sama pahami. Ya, kembali kepada ayat firman Tuhan yang menjadi landasan dari tema kita. Ya,
terus menjadi berkat. Saya ambil dari Amsal 17 ayat 6. Dikatakan mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ya, saya kasih warna yang berbeda untuk yang bagian pertama, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Ya, kalau kita bicara kata mahkota, apa sih arti kata mahkota? Ya, mahkota itu punya pengertian sesuatu yang didapatkan seseorang karena dia berhasil memenangkan satu pertandingan, satu perlombaan. Ya, itu arti dari kata mahkota. Nah, ternyata ayat firman Tuhan ini mengatakan ternyata mahkotanya orang tua itu apa sih? Ternyata anak cucu. Nah, ini cocok banget ya buat kita ya di ibadah UMAS ini yang punya anak, punya cucu. Ternyata mahkotanya itu adalah anak cucu. Bukan hanya sekedar tentunya kita punya anak, kita punya cucu. Tapi kita punya anak, punya cucu seperti apa? Ya, seperti yang Tuhan inginkan. Jadi ada tanggung jawab kita yang punya anak, yang punya cucu ya, untuk kita memiliki nantinya namanya mahkota. Ya, jadi nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana nih caranya ya, supaya kehidupan kita tuh bisa terus menjadi berkat ya, terutama buat orang-orang di sekitar kita. Siapa orang-orang yang paling dekat? Anak kita, cucu kita ya. Biasanya kalau yang sudah opa oma, kalau saya lihat ya, saya belum jadi opa ya, tapi paling tidak saya melihat teman-teman ya yang saya kenal gitu ya, yang sudah punya cucu, biasanya dipercayakan juga gitu ya untuk merawat cucu ya. Jadi artinya bukan hanya anak tapi juga sampai ke cucu ya, bagaimana menjadi berkat buat anak, buat cucu, dan tentunya juga buat orang-orang yang ada di sekitar setiap kita. Nah, kita akan melihat ada 3 poin ya, saya ambil dari poin pertama dulu ya. Bagaimana sih kita bisa menjadi berkat, terus menjadi berkat ya. Yang pertama adalah terus mengajar. Kalau kita dengar kata mengajar, apa yang terbayang ya? Kalau saya ngebayangnya terus mengajar, oh ada guru nih yang ngajar ya. Pasti kita semua pernah punya pengalaman sekolah ya. Kita pernah diajar oleh guru ya. Ada guru yang ngajarnya begitu baik ya, sehingga pelajaran yang sulit kayaknya bisa dengan mudah kita mengerti ya. Tapi ada juga guru yang ngajarnya mungkin kurang baik ya. Jadi pelajaran yang mudah kok jadi sulit gitu ya. Nah, jadi gimana nih saya jadi berkat? Kenapa saya harus mengajar? Saya nggak bisa ngajar, saya bukan guru, saya nggak punya talenta sebagai seorang guru ya. Tapi mengajar di sini tentunya bukan yang sifatnya seperti di sekolah ya, tapi mengajar di sini bicara mengenai bagaimana kita men-sharingkan pengalaman hidup setiap kita ya. Jadi opa oma, bapak ibu tentu punya banyak pengalaman dalam kehidupan ini ya. Banyak yang namanya keberhasilan-keberhasilan. Banyak juga yang namanya kegagalan-kegagalan yang kita bisa ajarkan kepada anak, cucu maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita baca ayat firman Tuhannya dari Ulangan 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ya, saya kasih warna yang berbeda untuk kata mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ya, kalau berulang-ulang artinya nggak hanya satu kali, tetapi juga lebih dari satu kali, mungkin bisa jadi puluhan bahkan ratusan kali. Ya, kenapa harus berulang-ulang? Supaya anak-anak kita bisa terbiasa dan akhirnya nggak perlu diomongin, dia sudah otomatis melakukan. Ya, saya punya pengalaman mengajarkan mengenai hal-hal yang simpel. Ya, jadi misalnya apa sih yang simpel itu? Biasanya beberapa hari yang lalu ya, saya potong rambut ya, anak saya potong rambut ya. Tapi potong rambutnya nggak gratis ya. Ke tempat potong rambut ya, ke tempat potong rambut tentu kita bayar gitu ya untuk biaya potong rambutnya. Tapi setelah
selesai potong rambut, selesai bayar. Nah anak saya ini jalan aja gitu, lewat aja gitu ya. Saya bilang kok kamu nggak bilang terima kasih ya, karena ternyata untuk mengucapkan terima kasih itu harus diajarkan berulang-ulang gitu ya. Kadang-kadang dia lupa itu ngomong kata terima kasih. Mungkin ini hal yang simple, ya, tapi paling tidak ini menggambarkan banyak hal yang kita bisa ajarkan ya kepada anak, cucu, orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi yang bisa kita ajarkan? Mungkin kebiasaan makan sayur ya. Biasanya anak-anak tuh nggak suka sayur ya. Agak jarang ya anak-anak yang suka sayur. Tapi kalau kita biasakan, kita ajarkan manfaat sayuran, mereka pasti akan terbiasa ya. Kalau misalnya nggak ada sayur, pasti mereka minta diberikan sayur ya. Tentu juga hal-hal yang sifatnya rohani ya. Bagaimana mereka harus membiasakan dengan berdoa, baca Alkitab, saat teduh, itu adalah hal yang kita terus harus ajarkan. Ada tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak, kepada cucu, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi poin pertama untuk terus menjadi berkat, kita harus terus mengajar. Nah, ayat pendukung yang berikutnya kita akan lihat dari Mazmur 105 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Dikatakan firman Tuhan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ya ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan bersumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Nah, poin firman Tuhan ini berbicara mengenai kalau kita baca Alkitab biasa kita suka ada satu pernyataan yang mengatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ya. Ternyata itu bicara 3 generasi ya, ada generasinya Abraham sebagai bapaknya, anaknya Ishak, kemudian cucunya Yakub. Ya berarti Tuhan juga memberikan janji secara lintas generasi ya, dari Abraham, Ishak, Yakub, dan yang menarik di sini di ayat yang ke-8 dikatakan kepada 1000 angkatan. Jadi artinya ternyata untuk kita terus mengajar itu harus terus turun sampai angkatan yang terus ke bawah ya. Bahkan dikatakan 1000 angkatan, ini menggambarkan bahwa ternyata harus terus menerus. Ini turun kepada generasi yang ada di bawah kita. Kita punya tanggung jawab untuk terus menjadi berkat dengan terus mengajar ya. Oke, berikutnya kita lihat poin yang kedua. Bagaimana kita bisa terus menjadi berkat? Yang kedua adalah kita terus memberi teladan. Ya, kalau kita lihat tadi yang poin pertama, terus mengajar itu kan sifatnya mungkin unsur teorinya lebih banyak ya. Kalau kata teladan itu biasanya punya pengertian bahwa sesuatu yang bisa ditiru, sesuatu yang bisa dicontoh. Jadi kalau kata teladan itu bicara lebih banyak unsur prakteknya. Ya, jadi kalau mengajar mungkin unsur teori masih lebih banyak. Tapi pada saat kita memberi teladan, itu unsur prakteknya lebih banyak. Ya, anak, cucu, orang-orang yang di sekitar kita akan lebih mudah mengikuti kita. Ya, karena tiap hari bisa jadi kita ketemu ya langsung dengan mereka. Ayat firman Tuhan dari Filipi 3:17 katakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, kita tahu kisahnya, Rasul Paulus itu adalah seorang rasul yang luar biasa. Dia banyak menulis ya di dalam perjanjian baru. Bahkan sebagian besar perjanjian baru itu adalah tulisan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus juga sebagai seorang pribadi yang sangat luar biasa dalam mengajar ya karena latar belakang pendidikannya. Tetapi apakah cukup hanya sampai di situ? Rasul Paulus pun memberikan yang namanya teladan. Artinya
dia juga mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Ya, pada saat dia mengajarkan mengenai penderitaan, Rasul Paulus pun mengalami yang namanya penderitaan dan bagaimana dia menghadapi penderitaan itu. Dan ini menunjukkan bagaimana akhirnya orang bisa melihat teladan. Jemaat di Filipi teladan dari Rasul Paulus, ya. Ayat berikutnya mengenai memberi teladan kita akan lihat dari 2 Timotius 1 ayat 5. Firman Tuhan katakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, ini bicara mengenai pribadi yang namanya Timotius. Timotius ini muridnya dari Rasul Paulus, ya. Nah, kita lihat di sini ternyata iman yang tulus ikhlas yang ada pada Timotius itu diturunkan dari neneknya yang namanya Lois dan dari ibunya yang namanya Eunike. Ya, jadi ternyata ada teladan dari neneknya, ada teladan dari ibunya, sehingga Timotius bisa memiliki iman yang tulus ikhlas. Nah, ini luar biasa ya. Jadi ternyata berkat yang diberikan dari Lois, neneknya, dari mamanya Eunike, turun kepada cucunya Timotius, ya. Kita tahu pada saat pelayanan Rasul Paulus ke Derbe, ke Listra, ketemu sama Timotius, ya. Timotius waktu itu diperkirakan umurnya masih sekitar 15 tahun. Dan akhirnya Timotius ikut pelayanan. Tapi tentunya itu dibentuk karena ada berkat yang diterima oleh Timotius di dalam keluarganya. Ya, dari sini kita bisa melihat bagaimana Timotius akhirnya terus bertumbuh sampai dia menjadi seorang gembala di Efesus. Ya, jadi poin pertama untuk terus menjadi berkat, terus mengajar. Yang kedua, terus memberi teladan. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana kita bisa terus menjadi berkat, yaitu terus mendoakan. Ya, kata mendoakan ini kadang-kadang kita menganggap dalam tanda kutip sesuatu yang remeh, ya. Artinya itu sesuatu yang simple, bahkan mungkin mudah dilakukan, ya. Tetapi coba kita baca ayat firman Tuhan ini, ya. Yakobus 5, 16 sampai 18 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi ternyata doa itu punya dampak yang luar biasa, dampak yang powerful, ya, karena alam supranatural ternyata berdampak kepada alam natural, ya. Jadi ternyata untuk kita terus menjadi berkat, kita juga harus terus mendoakan, ya, mendoakan khususnya anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, bagaimana mereka dalam kehidupan keluarganya, pekerjaannya, kesehatannya, pergaulannya, apapun mereka, kita harus terus mendoakan. Saya percaya bahwa pasti akan dampak bagi kehidupan mereka. Jadi ini adalah poin penting untuk kita terus menjadi berkat dengan terus mendoakan. Nah, ayat yang tadi dikatakan mengenai Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, ya, ayat yang ke-17. Ini menunjukkan juga bahwa ternyata doa itu tidak perlu satu posisi yang besar gitu, ya. Untuk doa itu punya doa yang besar kuasanya. Ternyata dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi artinya doa kita pun punya dampak yang besar kuasanya. Sejauh itu adalah doa orang yang benar. Pada saat kita hidup dalam kebenaran, doa-doa kita pasti akan sangat besar kuasanya. Kita akan lihat lagi ayat pendukungnya untuk terus mendoakan. Efesus 6 ayat 18 dikatakan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus 6 tentu kita tahu ini adalah konteksnya bicara peperangan rohani, ya. Pada saat kita berdoa terus,
saya percaya ada atmosfer rohani yang diubahkan, ya. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ya, ada jalan keluar. Jadi terus mendoakan adalah poin penting setiap kita untuk terus menjadi berkat. Ya, jadi ada 3 hal, kita lihat kesimpulannya dari sharing firman Tuhan. Dari hari ini kita akan melihat bahwa untuk terus menjadi berkat, kita harus terus mengajar, terus memberi teladan, dan terus mendoakan. Ya, nah saya akan tutup dengan satu quote, ya, satu pernyataan dari seorang tokoh, ya, tokoh yang luar biasa, namanya Fransiskus Assisi. Dia anak seorang pedagang yang kaya, ya, tapi dia mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Melalui pelayanan Fransiskus Assisi, banyak jiwa yang bertobat karena mengikuti teladan dari Fransiskus Assisi ini. Saya akan bacakan quote sekaligus doa dari Fransiskus Assisi. Tuhan, jadikan aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikan aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikan aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikan aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikan aku pembawa kepastian. Jika terjadi kesesatan, jadikan aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Amin. Ya, semoga firman Tuhan ini bisa memberkati opa oma, bapak ibu semua yang mendengarkan. Dan saya percaya bahwa biarlah kehidupan kita terus menjadi berkat di sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang baik, hamba-Mu mengucap syukur untuk firman yang sudah hamba-Mu sampaikan. Kiranya firman-Mu ini dimateraikan dalam hati setiap kami. Kami rindu untuk menjadi pribadi yang terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Menjadi berkat buat anak kami, menjadi berkat buat cucu kami, menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga nama-Mu saja yang tinggikan, dimuliakan. Berkat-berkat yang kami terima lebih dari cukup, bahkan limpah Bapa. Kami percaya Bapa, biarlah semuanya ini Kau yang memampukan. Sehingga apa yang kami kerjakan, semuanya ini bisa memenangkan banyak jiwa, memulihkan jiwa-jiwa yang terluka. Dan biarlah setiap jiwa-jiwa yang ada terus lagi mengalami pengenalan akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap yang mendengarkan. Biar Roh Kudus yang jamah firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Oma Opa, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Di layar sudah tertera Oma Opa untuk persembahan. Oma Opa bisa langsung transfer ke nomor-nomor rekening yang sudah tersedia. Oke, sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati. Mari Opa-Oma, kita akan satukan hati, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi siang hari ini, terus kami boleh menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar terus hidup kami boleh berbuah, terus boleh menjadi teladan, mewariskan warisan rohani kepada anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Pak Freddy Tuhan Yesus.
teruskan tambahkan hikmat pewahyuan yang daripadamu untuk terus dipakai Tuhan dengan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati oma opa Tuhan Yesus dengan kekuatan dan kesegaran yang baru Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam kehidupan oma-oma, opa-opa Tuhan. Kesehatan Tuhan Kau berikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, hamba-Mu Pak Niko beserta keempat wakilnya, Gembala Rayon kami, Pak Beni Gunawan, Gembala Cabang, Bapak Rohani kami, hamba-Mu Pak Rudi Tuhan Yesus, GPI Metro Permata Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini, Bapak-Bapak Rohani kami. Terus Tuhan jagai lindungi, berkati segenap pelayanan dan penggembalaannya. Tuhan pakai terus untuk menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Baik yang sudah mengenal maupun belum mengenal Engkau. Sehingga melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan. Tuhan jiwa yang besar terjadi Tuhan melalui pelayanan hamba-hamba-Mu. Tuhan terima kasih Engkau memberkati Tuhan Yesus pemerintahan bangsa kami. Terus Tuhan biar tanamkan Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan. Dalam menjalankan pemerintahan ini terus berikan hikmat-Mu Tuhan. Untuk Presiden kami Pak Jokowi, dengan seluruh jajaran pemerintahan yang ada Tuhan, sampai dengan yang paling bawah. Tuhan hikmat yang daripadamu, terus roh takut akan Engkau untuk menjalankan pemerintahan ini. Tuhan berkati Indonesia, terus pulihkan Indonesia Tuhan. Terus Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Dalam perekonomiannya Tuhan, terus berikan kesehatannya juga Tuhan Yesus. Terus Tuhan Kau berikan keamanan bagi negeri kami juga Tuhan Yesus. Lawatan-Mu terus turun atas bangsa kami, limpahi dengan damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, terima kasih. Tuhan berikan berkati setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada ibadah siang hari ini Tuhan. Biar berkat kasih karunia-Mu terus turun Tuhan, menyertai Tuhan, dan Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini kami menyerahkan opa oma Tuhan, mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan terjadi atas oma opa yang sakit, yang lemah tubuh Tuhan, terus diberikan kekuatan dan kesegaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus berikan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari Oma Opa yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat yang terbaik dari Bapa kita di surga, di dalam anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim manis bersama dengan Roh Kudus terus menyertai Oma Opa siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.